Ya, Shalom Bapak Ibu Saudara warga Jemaat GKJ Salatiga Utara yang terkasih di dalam Tuhan dan mengasihi Tuhan. Kita kembali berjumpa di dalam program Sapaan Jemaat Getaran Hati GKJ Salatiga Utara Jumat 16 Juli 2021. Prihatin dan sedih ya Bapak Ibu, pandemi ini belum berakhir sampai saat ini, tetapi puji Tuhan kita masih berjumpa walaupun secara virtual. Marilah kita menyempatkan waktu sejenak untuk bersaat teduh dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada hari ini, kita berdoa. Saya hantarkan. Bapa di surga, terima kasih untuk berkat-berkat yang boleh kami terima hingga saat ini. Terima kasih Tuhan, sepanjang malam boleh Tuhan jaga di dalam istirahat kami, dan pagi ini kami boleh menikmati hari yang baru dan juga berkat yang baru. Bila di saat ini kami ingin bersama-sama belajar merenungkan firman-Mu, berkati, sertai kami ya Tuhan, agar firman-Mu yang akan kami renungkan menjadi tonggak dan tuntunan untuk kami di dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, dan untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan renungan saat ini, kiranya Tuhan berkati dan mampukan untuk bisa menyampaikan renungan sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, renungan kali ini didasari dari ayat 1 Tawarikh 14, ayatnya yang ke-1 sampai dengan 2. Dan untuk tema kali ini saya beri kesuksesan dari Tuhan untuk orang-orang pilihan. Marilah kita baca di dalam 1 Tawarikh 14 ayatnya 1 sampai dengan 2. Istana dan rumah tangga Daud. Hiram, Raja negeri Tirus, mengirim utusan kepada Daud dan kayu aras, tukang-tukang batu dan tukang-tukang kayu untuk mendirikan sebuah istana baginya. Lalu taulah Daud bahwa Tuhan telah menegakkan dia sebagai raja atas Israel, sebab martabat pemerintahannya terangkat tinggi oleh karena Israel umatnya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita pasti pernah mendengar ya tentang sosok Bapak Paidi yang terkenal dengan Paidi Porang. Ini pernah masuk di televisi di dalam program Hitam Putih di Trans TV. Bapak Paidi ini adalah tokoh yang sangat inspiratif, yang dulunya hanya sebagai seorang pemulung, sekarang menjadi seorang yang sukses, seorang miliarder. Beliau sukses menjadi seorang pengusaha dalam hal bisnis tanaman porang. Tidak mudah bagi seseorang yang berhasil mendapatkan segala yang diinginkan hatinya. Kesuksesan Bapak Paidi ini tentunya penuh dengan perjuangan, dan saya yakin Bapak Paidi dipilih oleh Tuhan untuk dipakai menjadi saluran berkat bagi orang lain. Seperti nats kita kali ini, yaitu tokoh di dalam Alkitab, yaitu Daud yang hanya seorang gembala kambing domba atau orang yang biasa-biasa saja, kemudian menjadi prajurit dan akhirnya menjadi raja atas Israel. Perjuangan hidup Daud tidak mudah. Bisa Bapak Ibu Saudara baca di Alkitab, di kitab 1 Samuel 16 dan seterusnya. Daud orang yang taat dan patuh pada perintah Tuhan. Dia selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap melakukan peperangan. Berulang kali Daud bertanya kepada Allah,
dan ia berbuat seperti yang diperintahkan Allah. Daud adalah orang pilihan Allah dan diberkati Allah, sehingga Daud makin termasyur dan kekuasaan Daud semakin besar. Tuhan menegakkan martabat pemerintahan Daud dengan pengakuan Raja Hiram dari negeri Tirus yang mengirimkan kayu dan tukang-tukang batu, juga tukang-tukang bangunan untuk mendirikan istana bagi Daud. Daud selalu mengikuti arahan dan tuntunan serta pengaturan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, kita perlu meneladani Daud. Panutan yang perlu dicermati adalah sikap Daud kepada Allah. Daud dekat dengan Allah dan selalu mengandalkan Allah dan memohon Allah menjadi penolongnya. Kita juga orang-orang pilihan Tuhan. Bila di dalam setiap pergumulan yang kita hadapi, kita mau mengandalkan Tuhan dan menjadikan Tuhan penolong kita, tidak mustahil kita akan bisa sukses seperti Bapak Paidi dan Raja Daud. Amin. Tuhan memberkati.